Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lorong Kelas ya. Bersama saya Aldian dari kelompok 5 dan juga Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rain Alvalensyah dari kelompok 5. dan juga Saya Muhammad Hafiz dari kelompok 5. pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, langsung saya, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu bersyukur. Dalam Islam, bersyukur atas nikmat berarti mengakui dan menyadari bahwa semua pemberian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur diungkapkan dengan hati yang ikhlas, lisan yang memuji, dan tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Syukur juga merupakan bentuk ibadah yang meningkatkan keimanan, mengurangi rasa tidak puas, serta membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya itu kan tadi tentang arti dari bersyukur. Sekarang apakah ada hadis tentang bersyukur? Tentu aja ada. Saya mengambil hadis atau surat dari Al-Quran. Nama suratnya ada Ibrahim ayat 7 lebih tepatnya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wow. Memang bersyukur tuh sesuatu yang penting ya sepertinya. Benar sekali. Nah, terus nih, mengapa sih kita harus mengutamakan sifat bersyukur ini? Emang kenapa sih? Yang pertama, dengan bersyukur, seseorang akan fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada kekurangannya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang bersyukur. Dan juga Allah berjanji bahwasannya Ia akan menambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur dan akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Ya. Terus ada lagi nggak? Mungkin dari Hafiz bisa tambah. Mungkin salah satu keutamaan bersyukur juga sebagai menghindarkan dari penyakit hati. Karena rasa syukur ini dapat menghindarkan seseorang dari sifat negatif seperti iri, dengki, dan dendam. Karena fokus pada menerima nikmat dari Tuhan. Nah, tapi kan kadang ada orang yang kurang bersyukur ataupun malah tidak bersyukur jadinya. Itu kira-kira penyebabnya kenapa sih? Kenapa kadang ada orang aja gitu ya tidak bersyukur? Oke, jadi beberapa orang lebih cenderung atau fokus pada hal yang belum dimiliki, sehingga lupa dan sulit untuk bersyukur atas segala nikmat yang sudah ada dalam hidupnya. Adapun juga mereka orang tuh memiliki sikap yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, juga menjadi pemicu atau sikap tidak puas ini tuh dapat memicu yang namanya kufur nikmat. Orang yang selalu menginginkan lebih tanpa menghargai apa yang sudah ada cenderung tidak bersyukur. Mungkin Rain, salah satu penyebab orang tidak dapat bersyukur juga karena dia itu membandingkan diri. Karena perbandingan konstan dengan kehidupan orang lain dapat memicu rasa tidak puas dan merasa kurang, terutama jika kita memandang orang lain dengan iri. Begitu ya. Jadi semisalkan kita selalu ngelihat punya orang lain nih, kita nggak bakalan bisa ngefokus pada diri sendiri. Ya, Yang jadinya kita malah makin minder atau malah makin nggak fokus pada diri sendiri. Di sini yang mana jadi nggak bersyukur gitu ya. Oh iya, paham. Nah, tadi kan kita sudah membahas kenapa orang ada yang tidak bersyukur nih. Nah, tapi sekarang yang saya mau tahu itu untuk orang yang bersyukur nih,
kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sama mereka? Cara mengamalkannya bagaimana? Dengan apa? Cara yang pertama yaitu syukur dengan lisan. Contohnya ucapkan alhamdulillah. Ucapkan kalimat ini setiap menerima nikmat sekecil apapun itu untuk mengakui kebaikan Tuhan. Contoh yang kedua, ucapkan terima kasih. Ungkapkan rasa terima kasih pada orang terdekat dan orang yang menjadi perantara nikmat yang Anda terima. Untuk cara bersyukur yang kedua yaitu syukur dengan hati. Contoh yang pertama, sadarilah sumber nikmat, yakni bahwa segala nikmat berasal dari Tuhan dan gunakan segala karunia tersebut untuk hal-hal yang baik. Contoh yang kedua, merenungi nikmat. Luangkan waktu untuk merenungkan dan menyadari nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, seperti kesehatan, waktu, dan hubungan baik dengan sesama. Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya terkait cara mengamalkan. Yang ketiga itu ada syukur dengan tindakan. Yang contoh pertama ada berbagi dan bersedekah. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan orang-orang yang terkena bencana atau ya suatu musibah. Contoh kedua ada manfaatkan waktu dan kesehatan kalian. Gunakan waktu untuk hal-hal positif dan jaga kesehatan dengan olahraga teratur serta makan makanan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga atau contoh ketiga ada jaga hubungan baik. Jalin dan pelihara hubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga serta saling membantu dan mendoakan agar silaturahmi dan keakuran tetap terjaga. Yang contoh terakhir, beribadah dan menggunakan anggota badan. Gunakan anggota tubuh kita untuk menaati perintah Tuhan dan melakukan ibadah wajib seperti zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi begitu ya. Jadi ternyata untuk bersyukur ini banyak caranya ternyata ya. Dari misalkan lisan kita maupun dari hati kita, bahkan tingkah laku kita pun bisa digunakan sebagai cara bersyukur. Oh begitu ya. Dari tadi kan kita sudah membahas banyak hal nih tentang bersyukur, dari apa itu bersyukur, terus apakah ada hadisnya, terus mengapa orang tidak ada bersyukur, dan bagaimana sih cara kita bersyukur. Nah tapi yang paling penting adalah manfaat dari bersyukur. Nah dari kita melakukan bersyukur nih, apakah ada manfaatnya? Oke, Manfaat bersyukur. Mensyukuri nikmat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan ketenangan batin dan kesehatan mental, memperkuat iman dan ketaatan kepada Tuhan, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial. Karena rasa syukur menumbuhkan empati dan kepedulian. Selain itu, bersyukur juga dapat meningkatkan kesehatan fisik, mengurangi rasa tidak puas dan stres, serta membuat seseorang lebih bahagia dan optimis dalam menjalani hidup. Manfaat yang pertama yaitu manfaat spiritual dan batin. Contohnya memperkuat iman. Bersyukur adalah bentuk pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Tuhan, yang dapat meningkatkan kedekatan dan keimanan seseorang. Manfaat yang kedua yaitu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menikmati hal kecil. Orang yang bersyukur akan lebih bisa menikmati hal-hal kecil karena ada cinta dan kenangan di dalamnya. Oke, akan saya bantu atau akan saya tambahkan sedikit mengenai manfaatnya. Yang ketiga itu ada manfaat mental dan emosional. Contohnya seperti meningkatkan kesehatan mental. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia dan memiliki pandangan hidup yang lebih positif, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental atau kesehatan mental. Untuk manfaat yang terakhir, ada manfaat sosial dan hubungan. Untuk contohnya, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Sikap positif dan optimisme yang tumbuh dari rasa syukur membuat seseorang lebih disukai, dihormati, serta lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Wow, jadi ternyata banyak ya manfaat dari bersyukur itu. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri yang dimana dapat meningkatkan mental kita, tapi ternyata bersyukur pun juga
bisa membuat orang-orang lain menjadi lebih hormat lah pada kita dan menghargai kita. Ya. Dan mungkin hanya segitu saja ya untuk kesempatan hari ini, dan mungkin bila kami ada salah maupun kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.